bangsa Indonesia ini seperti sungai yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. semua anak sungai Selamat datang di ini podcast kelompok kami. besar. Uh, Hari ini kami akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu Indonesia, dan juga bagaimana memvisualisasikan rasa cinta dan juga bela negara kita terhadap negara ini. Jadi visualisasi itu bukan hanya tentang bangsa ini sebuah hanya sekedar sebagai sebuah gambar atau lukisan, tapi juga sebuah rasa yang membangkitkan kebanggaan. Jadi ketika kita melihat bendera merah putih berkibar, mendengar lagu Indonesia Raya, ataupun melihat anak-anak itu berprestasi di kancah dunia, di sanalah rasa cinta tanah air kita tumbuh semakin kuat. Jadi melalui podcast ini bersama teman-teman yang sudah hadir di sini, kita akan coba untuk menanyakan beberapa pertanyaan sederhana ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di podcast ini. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Halo, baik. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Uh, jadi hari ini kita akan membahas tentang negara Indonesia ini dan bagaimana memvisualisasikan rasa cinta kita. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sederhana nih. Jadi mungkin bisa dijawab oleh teman-teman semuanya ya. Jadi menurut kalian apa arti Indonesia di hati kalian? Arti kata Indonesia di hati saya adalah rumah, tempat di mana saya lahir dan tumbuh besar. Selain itu, Indonesia adalah bukti nyata bahwa keragaman suku, bahasa, dan budaya dapat hidup rukun di satu tempat. Bagus sekali ya Mas Andika. Berikutnya ada teman lain yang ingin menjawab. mungkin saya ingin menambahkan Mbak terkait apa arti Indonesia di hatimu. Menurut saya arti kata Indonesia adalah Indonesia merupakan negara yang penuh keberagaman dalam persatuan. Indonesia merupakan negara yang kuat dengan identitas keberagaman dan sejarah yang panjang. Hal ini merupakan kebanggaan bagi saya menjadi bagian dari bangsa yang majemuk ini. Keanekaragaman adalah anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri. Dengan adanya keberagaman, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Tak terlepas juga peran dan fungsi dasar kita sebagai ASN dalam aspek keberagaman adalah dengan menjaga rasa persatuan dan persatuan di dalam masyarakat sebagai sosok yang berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Terima kasih nih teman-teman, jawabannya sangat mendalam ya. Jadi selain itu, menurut teman-teman, siapa yang menjadi sosok paling penting yang kita ingat ketika bicara soal perjuangan bangsa ini? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab. Saya mau jawab, Mbak. Untuk sosok yang paling melekat menurut saya adalah Muhammad Hatta. Beliau sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia tidak hanya gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa, namun juga berupaya mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu kesejahteraan rakyat. Beliau juga merupakan Bapak Perumahan Indonesia. Sebagaimana pidatonya, Bung Hatta menegaskan bahwa rumah bukan sekedar tempat berteduh, tetapi fondasi bagi keluarga untuk hidup sehat, mendapat pendidikan yang layak, serta tumbuh berdaya. Hatta memang salah satu tokoh yang paling penting ya bagi Indonesia. Kemudian ada tokoh lain menurut teman-teman? Kalau menurut saya sosok itu adalah Jenderal Sudirman. Mengapa Jenderal Sudirman? Karena beliau lahir dari keluarga sederhana, namun tumbuh sebagai sosok disiplin dan tegas, serta religius. Beliau diangkat sebagai Panglima Besar TNI pada usia muda, dan ia tetap memimpin perang gerilya meski menderita sakit paru-paru. Kisah hidupnya tersebut mencerminkan rasa cinta tanah air, rela berkorban dan pantang menyerah, sehingga menjadi teladan perjuangan dan simbol keteguhan bangsa Indonesia. Apakah ada tokoh lain yang mungkin bisa jadi inspirasi oleh teman-teman, bisa menambahkan? Izin Mbak, saya ingin menambahkan sosok yang paling diingat itu Cut Nyadin, di mana beliau adalah sosok yang menunjukkan bahwa keberanian dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan besar dalam perjuangan melawan penindasan dan mencapai kemerdekaan. Nah, beliau juga itu sebagai simbol keberanian dan ketabahan
dalam menghadapi tantangan, serta menjadi contoh bagi generasi-generasi selanjutnya dalam memperjuangkan hak-hak bangsa dan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Tokoh-tokoh tadi memang sangat menginspirasi kita semua. Kemudian, apa yang membuat teman-teman itu bangga lahir sebagai anak Indonesia? Silakan teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Mungkin saya bisa sedikit sharing ya, berdasarkan pandangan atau pendapat saya, kenapa saya bangga lahir sebagai anak Indonesia itu karena negeri ini tuh memiliki kekayaan alam yang luar biasa, budaya yang beragam, serta nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan. Meskipun berbeda suku, agama maupun bahasa, kita tuh tetap satu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Rasa cinta tanah air dan semangat menjaga NKRI inilah yang membuat saya bangga menjadi bagian dari Indonesia. Baik, terima kasih Mas Doni. Mungkin ada teman lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit jika saya ditanya apa yang membuat saya bangga lahir menjadi anak Indonesia, karena Indonesia merupakan sebuah bangsa besar yang kaya akan alam, budaya, dan tradisi yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, perbedaan suku, bahasa, dan agama justru menjadi warna indah yang menyatukan kita semua. Semangat gotong royong, jiwa persaudaraan, dan keberanian para pahlawan adalah warisan yang berharga yang membuat saya mencintai negeri ini sepenuh hati. Sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi memang kita sebagai anak muda Indonesia sangat bangga untuk jadi anak muda Indonesia ya. Kemudian setelah kita berbangga diri menjadi anak muda Indonesia, apa yang selalu menjadi doa oleh teman-teman yang dipanjatkan untuk Indonesia? Mungkin Anda bisa menyampaikan doanya. Kalau dari saya mungkin berdoa agar Indonesia bisa selalu sehat, Indonesia bisa terus maju, Indonesia bisa punya pemerintah yang bisa lebih dekat kepada rakyatnya, Indonesia bisa punya pejabat-pejabat yang tidak korupsi, dan saya berharap mungkin kita juga bisa bergotong royong sama-sama agar pemerintah benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Mas Fadil, doanya mulia sekali. Mungkin ada teman lain yang ingin menambahkan doa untuk Indonesia kita? Tentunya setiap orang pasti memiliki harapan-harapan besar untuk Indonesia. Mungkin di sini harapan terbesar untuk Indonesia, semoga rakyat dan para pemimpin Indonesia diberikan cinta yang tulus kepada Indonesia, sehingga mau bekerja keras dan bertekad kuat untuk membangun bangsa. Selain itu, harapannya Indonesia dapat tumbuh menjadi negeri yang damai, makmur, dan sejahtera, menjadi tempat generasi muda bisa bermimpi, tumbuh, dan berkarya yang luar biasa. Baik, terima kasih Mbaknya. Terus kalau ada satu lagi doa yang paling baik yang bisa disampaikan untuk Indonesia, boleh. Untuk Indonesia ke depannya, semoga terus tumbuh dan maju dengan tetap menanamkan semangat kebangsaan di dalam diri masyarakatnya, sehingga nantinya cinta tanah air dapat terwujud dalam membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali doanya, semoga semuanya tercapai untuk Indonesia kita. Nah, jadi kalau harus dirangkum dalam satu kata, menurut teman-teman, apa yang paling menggambarkan Indonesia dalam satu kata, dan nanti kita akan sampaikan masing-masing satu ya. Boleh mungkin dipersilakan untuk teman-teman menyampaikan satu kata yang menggambarkan Indonesia. Kalau saya beragam. Optimis. Harmoni. Toleransi. Kuat. Solidaritas. Tekun. Tangguh. Berbudaya. Abadi. Bersatu. Luar biasa sekali, sahabat pendengar sekalian. Jadi dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa visualisasi bangsa itu bukan hanya soal apa yang terlihat oleh mata kita,
tapi juga apa yang kita rasakan di hati. Jadi keindahan alam, keberagaman budaya, hingga semangat perjuangan para pendahulu adalah cermin yang mengingatkan kita betapa berharganya Indonesia kita ini. Jadi cinta tanah air bukan hanya kata-kata indah, tapi juga merupakan sikap yang nyata yang bisa kita wujudkan setiap hari. Jadi mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal yang besar. Jadi mari kita rawat rasa cinta ini, mari kita jaga persatuan, karena Indonesia ada di tangan kita semua, terutama generasi muda. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan ingat, cinta tanah air adalah langkah pertama menuju Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.